Iya, memang kita tahu bahwa masyarakat Indonesia itu beragam ya. Ada yang memiliki eh, tingkat kepercayaan terhadap aku kemana? Oh, ke sini, ke sini, apa ke sini? Sini ya udah. Dia mulai ya, dia mulai. Ya memang kita tahu bahwa masyarakat Indonesia ini memiliki berbagai macam karakter penduduk ya, baik itu yang mempercayai dunia medis maupun yang non medis. Dan kalau kita lihat banyak pemberitaan yang justru rakyat-rakyat di desa-desa bahkan lebih mempercayai yang sifatnya non medis begitu, yang artinya dengan dia melihat dengan adanya viral itu justru meningkatkan kepercayaan terhadap seseorang. Dalam hal ini Ibu Ida Dayak ini tersohor menjadi seorang yang bisa mengobati. Nah, justru pemberitaan inilah yang lebih mereka percaya dibanding mungkin latar belakang dari sosok Ibu Ida itu sendiri. Apakah dia berilmu pendidikan medis, dokter atau apapun itu tidak menjadi permasalahan. Yang terpenting adalah bukti. Nah, jadi masyarakat Indonesia saat ini lebih banyak mempercayai sebenarnya bukti yang dia lihat atau tadi berita yang didengar ya, daripada mungkin latar belakang dari seseorang seperti itu. Ya, jadi karena kan mempercayai itu tergantung juga dari latar belakang budaya, dan di Indonesia memang masih banyak yang mempercayai sifat-sifatnya non medis seperti itu. Ya, memang kalau kita ada yang kita sebut dengan apa ya, sikap mempersuasi gitu ya. Jadi bagaimana seseorang menjadi tertarik gitu ya karena apa yang dilakukan. Nah, mempersuasi seseorang itu tidak hanya dari omongan, cuman juga dari bukti yang diperlihatkan di banyak tayangan. Ada bukti di mana misalnya ada orang sakit jadi sembuh, ada orang yang patah kemudian jadi lurus lagi kakinya. Nah, ini yang kemudian dijual atau dipromosikan, apalagi di sini tidak ada pemungutan biaya, sehingga masyarakat menjadi sangat antusias. Pertama, tidak ada biaya, yang kedua ada penyembuhan tadi, ataupun kalau tidak sembuh mungkin nothing tulus juga karena tidak bayar juga. Nah, jadi mereka apa namanya, rela mengantri, rela berjubel-jubel untuk mendapatkan keajaiban tadi melalui penanganan dari Ibu Ida Dayak. Ya karena tentunya pengobatan alternatif sebenarnya tidak uh, tetap diakui di masyarakat, namun secara formal education mungkin tidak bisa dibuktikan secara empiris. Nah, padahal ilmu-ilmu pengetahuan itu kan ada pembuktian secara empiris. Nah, kalau pengobatan alternatif lebih pembuktian secara langsung di lapangan, gitu, pembuktian langsung secara kasat mata dibanding dari studi empiris. Sementara kalau kita sifatnya formal education biasanya pakai studi empiris. Ya, yang pasti di masyarakat kita sesuatu yang baru ya, yang kemudian ada manfaatnya itu biasanya selalu dikerumuni begitu ya. Apapun misalnya latar budaya mereka. Kemarin juga ada mungkin dari justru tidak hanya dari Dayak, dari juga mungkin negara lain juga datang waktu itu juga dari India misalnya memberikan kesembuhan juga dipercaya begitu. Jadi alternatif penyembuhan apapun dari latar belakangnya itu biasanya dipercaya ketika ada pembuktian tadi. Jadi ada secara pembuktian langsung memang ada yang sembuh tadi, dan diviralkan melalui mungkin medsos, melalui apa namanya, komunikasi satu apa dari mulut ke mulut dan sebagainya. Tapi yang jelas menurut saya sesuatu yang baru dan yang bermanfaat menurut masyarakat biasanya selalu diterima dengan baik begitu.
Iya, memang penanganan pemerintah harus hati-hati karena ini berkaitan dengan persepsi masyarakat dan perilaku masyarakat. Pemerintah mungkin dalam hal ini perlu menginvestigasi dulu sebenarnya apa yang terjadi. Paling tidak secara cepatnya pemerintah mengamankan kerumunan ya, jangan sampai kerumunan masyarakat ini justru menjadi potensi kriminal misalnya atau potensi kerusuhan misalnya. Tapi lebih dalam lagi step berikutnya adalah menginvestigasi sebenarnya apa yang dilakukan. Apakah ini ada pelanggaran, apakah ini bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku, itu juga perlu harus dicermati lagi begitu sehingga pemerintah bisa membuat keputusan apakah pengobatan alternatif ini bisa dibiarkan ya asalkan tertib atau memang justru ini akan ada sanksi lain gitu di mana ada penyalahgunaan suatu aturan begitu. Ya, Mbak, apakah mungkin terjadi pergeseran moral ya Mbak, atau religi terhadap keputusan masyarakat yang pada masyarakat luas ya yang beralih ke yang dari BPJS kan mengingat dengan ngurus BPJS kadang susah gitu jadi pada akhirnya masyarakat ya sudah lah gitu loh. Iya, iya. Memang pengobatan alternatif apalagi ini gratis tidak bisa disamakan dengan BPJS yang ada pengurusannya, ada uangnya juga gitu. Jadi menurut saya memang pada akhirnya ya masyarakat yang saat ini juga secara ekonomi juga sedang tidak baik gitu ya setelah pasca pandemik, tentunya hal ini menjadi titik terang ya, titik terang dari masyarakat untuk menjalani penyembuhan yang lebih untuk kehidupan lebih baik begitu. Karena tadi sebenarnya kalau pemerintah juga mengadakan balai kesehatan gratis juga mungkin menurut saya banyak juga yang datang begitu. Cuma kan tidak pernah ada balai kesehatan gratis atau ya BPJS tapi harus ada iurannya dan ada pengurusannya ya kan. Jadi tetap saja masyarakat akan mencari sesuatu yang lebih bebas secara keuangan dan tidak ya sederhana secara operasionalnya begitu. Ya mana ya akhirnya fenomena ini ya terjadi ya dan diminati banyak karena tadi mencari kesembuhan yang gratis begitu. Menurut pandangan Mbak sendiri akan berapa lama sih mungkin fenomena seperti ini? Menurut saya justru akan semakin meningkat dari banyaknya orang yang memviralkan kesembuhannya mereka dan justru akan menjadi magnet bagi masyarakat lain untuk justru akan berdatangan. Jadi kalau ini sifatnya justru akan multiplier ya akan lama-lama akan bertambah besar gitu dampaknya gitu. Jadi ya nggak tahu sampai kapan tapi yang jelas minat masyarakat atau penasaran masyarakat itu justru akan menjadi meningkat gitu ya seiring dengan pemberitaan yang beredar. Udah, oke, oke, aku masuk praktek lagi ya. Iya, terima kasih Oke, Mbak. sampai Iya, ketemu ya. iya, kasih.